buku pendidikan yang berkebudayaan dari Yudi Latif. Kita tahu Yudi Latif ini adalah seorang intelektual par excellence yang dimiliki oleh Indonesia. Yudi Latif terkenal dengan bukunya Genealogi Intelijensia, Negara Paripurna tentunya, Mata Air Keteladanan, Revolusi Pancasila, Wawasan Pancasila, dan kini Yudi Latif datang dengan buku teranyarnya yang berjudul Pendidikan yang Berkebudayaan. Nah, di dalam buku ini Yudi Latif memaparkan tentang pentingnya kita kemudian menjadikan pendidikan kita itu sejalan atau berkelindan dengan kebudayaan. Itulah mengapa pasal dalam Undang-Undang Dasar kita itu setelah pasal 31 pendidikan langsung dilanjut dengan pasal 32 yaitu kebudayaan. Nah, yang perlu digarisbawahi pertama kali adalah tidak semua pengajar itu adalah pendidik. Bahwa ya pengajar adalah seseorang yang mentransformasi pengetahuan dari seorang pengajar tentunya kepada yang diajar. Sementara pendidik itu lebih kompleks. Karena pendidik adalah seseorang yang kemudian mengaktualisasi segala potensi peserta didik. Jadi menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Karena ya pengajar ya tugasnya hanya memberikan saja ilmu pengetahuan kepada pelajarnya, sementara pendidik itu bukan hanya pengetahuan tapi seluruh aktualisasi potensi-potensi si peserta didik tersebut. Sehingga penting kemudian kita mengidentifikasi bagaimana sih pendidikan yang berkebudayaan itu. Pendidikan yang berkebudayaan adalah pendidikan yang menyertakan budaya dalam setiap aktualisasi pendidikannya. Nah, budaya dapat kita definisikan secara etimologi yaitu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu artinya keluhuran, sementara daya adalah kemampuan. Sehingga jika diterjemahkan secara bebas, budaya adalah kemampuan kita dalam menciptakan karya, rasa, dan karsa atau kehendak. Nah, budaya inilah yang kemudian menjadi basis dalam sistem pendidikan kita atau menjadi bahan bakar dalam sistem pendidikan kita. Walaupun kita tahu bahwa mazhab-mazhab pendidikan itu teramat banyak. Misalnya kalau kita mulai dari empirisme yang digawangi misalnya oleh John Locke atau David Hume, empirisme itu menganggap bahwa pendidikan itu tidak ubahnya seperti tabula rasa atau kita melukis di kanvas atau di kertas yang kosong. Jadi fungsi pengetahuan itu ya hanya untuk memberikan warna di dalam lapangan ilmu pengetahuan atau di akal kita. Mazhab yang kedua adalah idealisme. Idealisme menganggap bahwa misalnya yang digawangi oleh Plato tentunya pendidikan itu bukanlah sesuatu yang baru kita musikan, tapi otak kita itu sejak dari dulu dalam alam ide menurut Plato sudah mengetahui segala sesuatu. Kita kemudian turun ke bumi untuk melakukan apa yang oleh Plato sebut sebagai déjà vu atau pengingatan kembali, sehingga kita hanya melakukan refresh terhadap apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah pendidikan rasionalisme, yaitu mazhab rasionalisme. Misalnya yang digawangi oleh Immanuel Kant dan tentunya disepakati oleh bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Maksudnya adalah bahwa pendidikan itu berbasis kepada rasio atau perangkat bawaan kita, yaitu akal. Nah, akal inilah yang kemudian merupakan potensi terhadap aktualitas pendidikan kita. Sehingga akal saja itu tidak cukup. Akal itu harus diaktualisasikan sesuai dengan karakter setiap peserta didik. Nah, karakter setiap peserta didik kan bisa berbeda-beda. Jika teman-teman merujuk misalnya Daniel Goleman dalam bukunya Multiple Intelligence, di situ disebutkan sangat banyak sekali tipologi-tipologi kecerdasan, bukan hanya kecerdasan yang sifatnya linguistik, misalnya jago bahasa Inggris, atau kecerdasan aritmatik, jago matematika, tapi ada pula kecerdasan spasial, kecerdasan intrapersonal, interpersonal, kecerdasan eksistensial, kecerdasan natural, dan banyak lagi tipologi-tipologi kecerdasan lainnya. Sehingga tugas dari peserta didik itu adalah bagaimana dia menstimulus karakter kecerdasannya masing-masing, dan guru sebagai suri toladan itu kemudian menggali atau bahkan membakar semangat dari peserta didik untuk menggali lebih jauh lagi kecerdasan-kecerdasannya yang sifatnya masih potensi tapi harus diaktualisasikan. Akar pendidikan di Indonesia itu dapat kita bagi secara garis besar ke dalam pendidikan berbasis pesantren,
pendidikan berbasis sekolah bergaya Hindia Belanda dan pendidikan berbasis taman siswa. Nah, yang pertama pendidikan berbasis pesantren. Pendidikan berbasis pesantren itu kita dapati tentunya di pesantren-pesantren. Misalnya kalau teman-teman baca buku tentang pesantren yang ditulis oleh Gus Dur tentunya dalam buku Islam Kosmopolitan, di situ dijelaskan bahwa pesantren sebagai subkultur. Jadi dari dulu, dari abad ke-15, abad ke-16, pesantren itu sudah eksis di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua adalah pendidikan berbasis sekuler atau pendidikan bergaya barat. Pendidikan bergaya barat ini misalnya kita dapati dalam pendidikan Hindia Belanda, mulai daripada SD sampai tingkat yang paling tinggi. Dan pendidikan yang terakhir adalah pendidikan berbasis taman siswa yang misalnya ya tentunya dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara selaku bapak pendidikan kita. Di dalam tentunya lembaga pendidikannya yaitu taman siswa. Nah, teman-teman bisa memilih yang mana yang lebih preven terhadap gaya pendidikan teman-teman, apakah pendidikan pesantren atau pendidikan Islam, pendidikan sekular bergaya barat, atau pendidikan bersifat nasionalis ala Ki Hajar Dewantara. Karena ketiga stimulus pendidikan itu kemudian berfungsi sebagai bahan bakar pendidikan transformatif. Pendidikan transformatif inilah yang menjadi esensi dari buku ini, yaitu pendidikan yang mengubah peserta didik itu ke arah kemajuan. Karena yang perlu kita garis bawahi, transformasi itu bukan berarti sekadar perubahan toh. Misalnya kalau kita merujuk kepada baliho-baliho para caleg, bahwa ada pendidikan yang katanya dalam baliho caleg-caleg itu saya datang membawa perubahan. Tapi sebenarnya perubahan itu tidak selalu atau tidak identik dengan kemajuan. Pendidikan itu haruslah pendidikan yang membawa kepada perubahan, tapi perubahan yang kemajuan atau pendidikan yang sifatnya transformatif. Nah, di sini digarisbawahi pula 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan transformatif yang dimaksud antara lain 1, guru teladan. Nah, guru teladan ini adalah tentunya mereka yang terdidik. Nah, guru teladan adalah guru yang terdidik. Maksudnya apa? Misalnya dalam resensi institut itu, seorang bisa dikatakan guru atau seorang yang kaum terdidik jika ia telah melewati fase-fase pendidikan. Misalnya dia telah dididik, dia telah mendidik, baru sampai kepada kaum terdidik, yaitu mereka yang seluruh tindakannya menjadi sumber pendidikan itu sendiri. Pilar kedua dari pendidikan transformatif adalah visi pendidikan yang Pancasila, yaitu menyertakan adanya karakter yang kemudian relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya seperti apa? Sampailah kita ke pilar ketiga, yaitu cetakan-cetakan sarjana yang Pancasilais. Maksudnya bahwa tidak semua atau bukan hanya cetakan sarjana yang berparadigma industrial, misalnya harus diterima di tempat kerja, atau paradigma yang sifatnya skill aja gitu ya, hanya pendidikan yang hanya melahirkan skill, atau pendidikan yang sifatnya empiris saja. Tetapi cetakan sarjana yang betul-betul melahirkan cetakan sarjana Pancasilais, yaitu dia spiritual, dia humanis, dia nasionalis, dia tentunya demokratis, dan tentunya membawa serta kesejahteraan atau keadilan sosial. Nah, pilar terakhir dari pendidikan transformatif adalah adanya suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur berupa kebijakan. Misalnya adanya undang-undang yang pro terhadap pendidikan transformatif, sementara infrastruktur adalah misalnya ya gedung persekolahan atau studio dalam sebuah pendidikan informal, dan infrastruktur lainnya. Nah, inti terdalam dari pendidikan transformatif adalah bagaimana setiap peserta didik atau setiap manusia itu dapat mandiri atau merdeka. Mandiri maksudnya tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu pendidikan yang berkebudayaan dari Yudi Latif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?